Halo boy, balik lagi nih di channel Basiga. Semua yang terjadi di dunia hewan tentunya ada saja momen yang terekam kamera dan mempublikasikannya di YouTube atau juga di media lainnya, sehingga semua orang dapat melihatnya dengan mudah. Nah boy, kali ini kita akan membahas pertarungan 4 hewan terbaik sepanjang sejarah. Cekidot. Berburu hyena. Hyena yang sering dianiaya dengan sangat keji oleh anjing liar ini. Anjing liar terlihat sangat agresif saat perburuan. Mereka sangat terbiasa saat berkelompok dan giginya yang tajam adalah salah satu senjata paling ampuh bagi mereka. Hyena ini terluka parah akibat serangan anjing liar. Hyena yang pasrah dan tidak bisa apa-apa. Kemudian setelah beberapa menit, anjing liar itu memakannya di tempat. Dan hyena ini sudah di posisi tidak aman. Mereka dikepung oleh sekelompok anjing liar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Anjing liar terus mencoba untuk membunuhnya secara perlahan. Hyena yang kebingungan dalam setiap arah anjing liar karena jumlah mereka terlalu banyak. Kekuatan hyena sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh boy. Hyena tetap tenang dan berusaha mempertahankan diri. Hal ini terjadi 2 jam boy sampai akhirnya terbunuh di tempat. Perburuan hyena selanjutnya tepat di lubang air. Hyena terlihat sangat tersiksa akibat serangan anjing liar ini. Hyena berusaha tetap tenang. Tapi anjing-anjing tersebut selalu menggigitnya dari setiap arah. Hyena mengerti bahwa anjing liar sangat tidak suka air, sampai ia berusaha mempertahankan dirinya ke air. Berburu macan tutul. Macan tutul adalah hewan pembunuh. Mereka juga sangat mudah menerkam lalu membunuh anjing liar tersebut. Terlihat boy, macan tutul yang mengejar anjing liar karena mereka ini mencuri makanan. Macan tutul betina dikejutkan oleh beberapa anjing liar. Kawanan anjing liar itu merampas hasil buruannya. Dan video ini memperlihatkan di mana macan tutul yang terancam. Pagi hari ketika sekelompok anjing liar melakukan hal seperti ini, sampai akhirnya ia naik pohon untuk mempertahankan diri. Setelah beberapa menit, macan tutul itu melompat dan anjing liar mengejarnya dengan cepat. Macan tutul juga termasuk pelari yang sangat cepat, yang tentu saja anjing liar tidak bisa mengejarnya. Buaya versus kuda. Buaya menyerang kuda diketahui sebagai salah satu pertarungan yang terlihat sangat aneh boy. Hewan yang ramah dan sama sekali tidak membuat tindakan huru-hara harus kena imbasnya. Dan dalam video ini, di mana kuda yang tiba-tiba menyerang buaya, punya dosa apa sih kira-kira ini buaya ya? Setelah penyerangan itu, kuda harus menanggung resiko, yaitu cedera di bagian kakinya.
Harimau versus rusa. Harimau mengkonsumsi berbagai macam mangsa. Dan dalam video ini, ia menangkapnya dan menjatuhkannya dengan sangat agresif. Bagi harimau besar, untuk membunuh seekor rusa sangat mudah sekali. Dan tidak butuh waktu lama, harimau langsung menerkam seekor rusa muda. Lubang air yang dipenuhi rusa ini mungkin menjadi saksi ganasnya harimau. Di mata harimau mungkin tampak seperti prasmanan yang bisa dimakan sepuasnya. Ia berlari melintasi air. Lebih sulit lagi boy bagi rusa untuk melarikan diri. Dan harimau itu akhirnya menangkap salah satu rusa dan membunuhnya dengan sangat tragis. Babon versus macan tutul. Ketika macan tutul mencoba untuk berburu babon di atas pohon, babon terlihat hampir membunuh macan tutul. Dan babon sangat memiliki sifat agresif yang sangat tinggi boy jika menyangkut dirinya dan juga keluarganya. Ketika bertemu macan tutul, ia berusaha mengejarnya. Dan dalam video ini, macan tutul hanya menghindar dari serangan babon. Dan video lainnya boy tentang macan tutul yang sangat ketakutan akan serangan babon. Kucing besar ini hanya bisa melarikan diri secepat mungkin. Pelajaran penting jika berburu babon, yaitu macan tutul harus berburu di malam hari. Karena babon memiliki penglihatan yang buruk di malam hari. Sedangkan macan tutul dapat melihat 6 kali lebih jelas daripada babon. Harimau versus buaya. Harimau ini datang mencari makanannya. Ketika sekelompok buaya mencuri makanan harimau, dan harimau tidak melihatnya. Dengan sikap harimau yang dingin, yang terlihat tidak senang karena makanannya dicuri, ia berjalan melintasi rawa-rawa yang mengeram dan mendesis mencari pelakunya. Akhirnya ia menemukan sesuatu yang mencurigakan boy. Ia berjalan keluar dari air, yaitu hewan mati buruannya keluar dari air. Lalu harimau menarik bangkai tersebut ke tepi. Dan tiba-tiba buaya muncul. Harimau ini menyelinap dan mendekati buaya. Tapi begitu mendekatinya, harimau sama sekali cuek dan ia terus berjalan. Hal ini disebabkan karena daging buaya tidak enak. Meskipun harimau itu bisa membunuh buaya itu, harimau juga adalah hewan yang sangat cerdas dan ia selalu berhati-hati dalam serangannya. Artinya bahwa ia selalu menganalisis seberapa besar bahaya hewan buruannya. Dan jika harimau terancam buaya di dalam air, ia akan mencoba melompat ke belakang buaya tersebut dan gigit tepat di belakang lehernya. Seperti dalam video ini, ketika harimau berada di punggungnya, jelas buaya tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Ular versus kura-kura. Entah siapa yang berkuasa saat di posisi seperti ini, ular atau kura-kura. Dan ternyata keadaan ular yang sangat tertekan. Di mana ia perlahan dilahap oleh kura-kura ini boy, sedikit demi sedikit. Penemuan kedua satwa liar ini sangat sering terjadi. Bahkan kura-kura yang awalnya bersembunyi di dalam cangkangnya, namun seekor ular terus mengganggunya boy. Makanan selalu menjadi motivator terbesar. Jika ular sudah digigit oleh kura-kura, maka tidak akan melepaskannya.
tidak peduli boy seberapa berbahayanya ular ini. Kura-kura yang mempunyai gigi yang kuat sehingga ia dengan mudah bisa melumpuhkan mangsanya. Sangat jarang boy mangsanya bisa melarikan diri. Dan kura-kura yang ganas mempunyai gertakan seperti buaya. Cheetah adalah hewan predator buas dengan kecepatan berlari secepat kilat. Biarpun mereka salah satu hewan yang sangat cepat, mereka juga hewan yang sangat rapuh. Mereka terkadang tidak mampu menaklukkan hewan besar seperti buruan singa pada umumnya. Cheetah jantan ini sangat berbeda boy. Dia tidak berburu sendirian. Dan dia belajar bersama kawanannya bahwa berburu berkelompok akan lebih sempurna. Tapi di sisi lain, kehadiran anak-anak mereka membuat mereka dalam bahaya dan sangat mengganggu dalam mencari mangsa. Zebra adalah hewan atau mangsa yang sangat kuat dan sulit sekali untuk diburu. Tapi di sisi lain, anaknya sangat lapar dan terpaksa harus mencari mangsa. Jika mereka berhasil, maka hadiahnya sangat besar dan membuat kenyang satu keluarganya. Nah boy, mereka mencoba mendekati zebra yang sangat besar. Dan salah satu anaknya harus terancam akibat serangan zebra yang mengamuk. Zebra itu mengejarnya lalu membunuhnya dengan tendangan yang sangat kuat sekali. Ibu Cheetah terlihat sangat sedih boy. Anaknya harus mati akibat serangan tersebut. Dendam Cheetah sangat terlihat di sini. Mereka mencoba menyerang kembali zebra yang sudah membunuh anaknya. Mereka selalu menargetkan satu zebra boy. Cheetah membalas dendam untuk membunuh anaknya kembali. Dan induk zebra tersebut selalu melindungi anaknya. Setelah beberapa jam dengan kekuatan balas dendamnya, mereka berhasil membunuh anak zebra yang sudah membunuh anak cheetah sebelumnya. Babon versus babon. Babon ini mengejar babon lain boy. Babon menunjukkan bahwa mereka sangat dalam keadaan serius dan juga terancam. Dan di akhir mereka memilih salah satu korban, yaitu seekor babon wanita. Dia menyerang sama menyiksanya di ranting pohon. Dan dia mencoba membuatnya jatuh ke tanah. Dengan kekuatannya yang cukup kuat boy, babon wanita itu bisa bertahan dari serangan babon tersebut hingga ia lelah dan kembali ke kawanannya. Perlakuan babon seperti ini karena mereka merasa terancam jika ada salah satu babon betina melahirkan babon jantan. Babon senior akan mencoba membunuh anaknya bahkan ibunya
Maka dari itu boy, kelompok masing-masing babon harus punya perlindungan tersendiri. Kobra Mesir adalah spesies ular sendok yang endemik di benua Afrika. Kobra Mesir memiliki musuh yang sedikit di alam liar, dan musuh terbesarnya adalah luwak. Luwak juga dikenal sebagai pembunuh ular nomor 1 loh boy. Jika mereka bertarung, terlihat seperti kelas bulu di atas ring. Mereka termasuk 2 predator mematikan. Luwak memiliki gigitan yang tajam dan gigitannya secepat kilat. Dan kobra bukanlah musuh yang harus diremehkan. Nah boy, seringkali ular kobra memenangkan pertarungan ini. Umumnya bayi luwak sangat rentan untuk dijadikan makanan sang ular. Ibu luwak bertarung hanya untuk mempertahankan dan juga melindungi anaknya dari serangan ular tersebut. Jika ibu luwak sering mendapatkan gigitan itu, bisa saja boy, hingga membunuh luwak dengan racun ular yang sangat mematikan. Karnivora yang satu ini sudah kebal terhadap racun ular, dan luwak ini sedang mencoba berbagai taktik serangan untuk menaklukkan ular. Luwak begitu sangat pintar. Mereka melakukan satu snap cepat ke bagian kepala dan juga tulang ular, hingga ular tersebut dapat dilumpuhkannya boy. Ini adalah pertarungan hidup dan juga mati. Jika saja ibu luwak ini kalah, maka anak-anaknya pun akan menjadi santapan ular kobra ini. Nah boy, lalu bagaimana dengan ular black mamba? Mamba hitam adalah ular yang mematikan dan paling beracun dari semua jenis ular. Bayangkan, dengan satu gigitan dapat membunuh 15 orang sekaligus. Tapi bagaimana jika berhadapan dengan luwak? Mamba hitam hanya mengandalkan racunnya untuk membunuh lawannya boy. Racun baginya senjata yang sangat ampuh, tapi tidak dengan luwak. Luwak sering mengelabui mangsanya dengan kemampuan lihai, yaitu dapat memainkan perannya. Hingga dapat mengembalikan pertempuran tersebut. Dia secara ajaib bisa lolos dari serangan mamba hitam, dan kemudian bisa membunuh sang ular dengan satu kali tangkapan boy. Keren nggak? Ya walaupun akhirnya luwak harus menderita kelumpuhan karena racun mamba hitam sangatlah tinggi. Jika dibandingkan hadiahnya lebih besar daripada resikonya boy. Beberapa pertempuran antara hewan ini memang jarang terjadi di alam liar. Namun, keberadaan mereka menguntungkan hewan pemburu ini. Terjadi di alam liar, terlihat penyebabnya adalah pertempuran yang sangat mematikan. Seperti halnya video yang memperlihatkan anak antelop yang sedang duduk di semak-semak. Ia tidak mengetahui ada hewan yang sedang mengintainya. Seekor ular buas, yaitu ular piton. Saat upaya ular tersebut lewat di depan hyena yang sedang kelaparan, situasi menegangkan terjadi. Saat piton itu mencoba melilit anak antelop dan hyena mencoba memangsanya boy.
Kemudian Hyena menggigit kepala impala yang malang tersebut hingga terluka parah boy. Nah, sementara di sisi lain, ular terus memakan tubuhnya boy, hingga semua tulang impala remuk. Impala itu terlihat tidak berdaya dan mati. Kemudian, Hyena membawa kedua hewan tersebut guna memakannya. Kejadian ini disaksikan puluhan antelop lainnya boy yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ular melepaskannya dan antelop itu disantap oleh Hyena yang sedang lapar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti biasanya, jangan lupa ngopi biar nggak ngantuk. Thank you.